Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri selaku moderator dari kelompok 5 yang terdiri atas saya sendiri Muhammad Fikri 2019 41500 194 dan Mia Rahmania 2019 41500 120 dan Indah Sugiarti 2019 41500 177. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang bisa memaksimalkan sumber daya alam yang disediakan. Pembangunan berkelanjutan juga memiliki arti pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan dari generasi saat ini tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi mendatang hanya demi memenuhi kebutuhan sendiri. Artinya adalah pembangunan ekonomi selalu memanfaatkan sumber daya alam dan membuat generasi mendatang bisa berkelanjutan pembangunan yang sudah dijalankan saat ini. Pembangunan berkelanjutan dikenal dengan sebutan 3 pilar berkelanjutan yang berhubungan 3 aspek, yaitu aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pembangunan menghubungkan 3 aspek tersebut. Berkelanjutan akan berkaitan dengan faktor-faktor bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari, masalah alam, dan aspek lingkungan secara langsung maupun tidak langsung. Dan selanjutnya adalah dasar hukum dari pembangunan berkelanjutan adalah UUD 32 tahun 2009 dan Undang-Undang yang satu ini menggantikan Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 yang juga membahas tentang pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya ada konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang dilakukan berkelanjutan ini mampu membuat kesejahteraan hidup meningkat. Kesejahteraan itulah yang menjadi salah satu konsep pembangunan berkelanjutan. Selain konsep tersebut, masih ada konsep lainnya yang diusung seperti pembangunan yang dilakukan maupun perbanyak SDA yang bisa diperbarui. Pertahankan atau menjaga kualitas hidup manusia baik masa kini maupun masa depan. Konsep selanjutnya adalah memanfaatkan SDA dengan sebaik-baiknya agar tidak boros dan merusak lingkungan. Konsep terakhir, pengelolaan SDA dengan baik dan bisa digunakan di masa mendatang. Ya, selanjutnya ada prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ada ekonomi. Prinsip pembangunan berkelanjutan dari segi ekonomi mampu memberikan peningkatan keterampilan pekerja yang lebih meningkat daya saing. Dengan meningkatnya daya saing, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan layak dan bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Selain itu, mampu menunjang pembuatan infrastruktur dasar seperti properti, sistem air, dan sejenis di infrastruktur informasi. Yang kedua ada energi. Pemakaian energi harus dilakukan lebih hemat dari pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa metode yang bisa Anda lakukan menghemat energi seperti berikut ini. Menggunakan energi yang bisa diperbarui lebih maksimal, hemat penggunaan sumber energi yang tersedia, memprioritaskan pembangunan transportasi massal. Selanjutnya ada prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu ada ekologi yang merupakan lingkungan yang terus dilestarikan selama melaksanakan berkelanjutan. Agar pelestarian lingkungan bisa dilakukan secara maksimal, ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti memastikan ada ruang terbuka hijau, membuat sistem transportasi dan bangunan bisa terintegrasi dengan baik. Selanjutnya ada engagement atau peran serta. Pembangunan berkelanjutan wajib dilakukan dengan partisipasi masyarakat luas dan pemerintahan harus bisa memberikan fasilitas. Masyarakat harus berperan aktif dalam proses pembangunan berkelanjutan. Pemerintahan juga bisa menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat dan mampu menampung aspirasi masyarakat. Selanjutnya ada equity atau pemerataan. Pemerataan menjadi target utama dari pembangunan berkelanjutan. Dengan pembangunan tersebut diharapkan mampu membuat kesenjangan ekonomi mengecil. Selain itu, dengan memegang prinsip pemerataan, semua anggota masyarakat bisa mendapatkan kesempatan yang seimbang. Lalu selanjutnya ada tujuan. Sistem resmi OJK menyebutkan tujuan pembangunan berkelanjutan disebut dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Program yang satu ini dijalankan sejak tahun 2015 dan menjadi program berkelanjutan Millennium Development Goals. Beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan pembangunan berkelanjutan seperti berikut. Yang pertama, mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi dan menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Yang ketiga, kehidupan sehat yang lebih sejahtera, mampu menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan di semua usia. Yang keempat, mencapai pendidikan yang lebih inklusif, layak, dan lebih berkualitas. Yang kelima, gender yang lebih setara dan memberdayakan perempuan. Yang keenam, membangun infrastruktur yang kuat, mendorong inovasi, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan sebagainya. Yang ketujuh, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, ada pengambilan langkah penting dalam perubahan iklim dan dampaknya.
Lalu di sini ada indikator dan contoh pembangunan berkelanjutan. Indikator pembangunan berkelanjutan yaitu berkelanjutan ekologis, berkelanjutan di bidang ekonomi, berlanjutan sosial dan budaya, berlanjutan politik, dan berlanjutan pertahanan keamanan. Contohnya yaitu yang pertama ada pembangunan berkelanjutan di kota. Contohnya dari segi infrastruktur atau fasilitas publik dengan tujuan memperlancar arus perekonomian masyarakat dan mengurangi kemacetan. Yang kedua, membangun berkelanjutan di desa, contohnya yaitu pembangunan jalan, memperbaiki gedung, dan lainnya. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan bidang pendidikan, contohnya tersedianya sekolah menengah kejuruan dari SMK. Yang keempat, pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan. Bentuk fisik pembangunan berkelanjutan bidang ini bisa dilihat dari tersedianya bangunan rumah sakit permanen di desa. Dan yang terakhir, pembangunan berkelanjutan di daerah, contohnya yaitu pembangunan berkelanjutan yang dilakukan beberapa daerah di Indonesia adalah tentang adanya wisata alam. Baik, selanjutnya dampak positif dari pembangunan berkelanjutan. Yang pertama akan membuka banyak lapangan kerja, dikarenakan banyaknya proyek-proyek yang membutuhkan sumber daya manusia. Berbagai ahli akan didatangkan untuk menyelesaikan suatu program tertentu, seperti pembuatan ruas jalan tol, perumahan, dan lain-lain. Yang kedua akan meningkatkan pendapatan masyarakat karena seiring dengan munculnya beragam jenis kegiatan seperti industri, transportasi, dan pertanian, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara perlahan-lahan. Yang ketiga, membuka investasi di berbagai bidang. Dengan kegiatan pembangunan, maka beberapa investor baik dalam negeri maupun luar negeri akan masuk sehingga aliran modal semakin banyak. Hal ini sangat bermanfaat untuk mendukung kelancaran program-program pembangunan. Dan yang terakhir, keempat, menaikkan derajat negara di dunia. Pembangunan akan menambah devisa dan menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa di dunia. Pembangunan yang cepat akan menaikkan derajat negara itu sendiri di mana negara-negara lain di mata negara-negara lain di dunia. Selanjutnya, dampak negatif dari pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, ada pembangunan mengalihfungsikan lahan. Hal ini banyak ditemukan di Indonesia. Banyak lahan yang awalnya hutan atau pesawahan, kini menjadi area pemukiman atau industri. Hal ini tentu akan mengurangi jumlah lahan pertanian dan lahan terbuka hijau. Yang kedua, pencemaran di mana-mana. Kegiatan pembangunan, khususnya industri, manusia banyak yang belum memenuhi kaidah lingkungan. Limbah dibuang ke sungai, tanah, dan udara. Hal ini memicu polusi dan berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, monopoli kekuasaan. Kegiatan pembangunan seringkali menjadi lahan bagi para penguasa untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempedulikan masyarakat level bawah. Dan yang terakhir, ada banyaknya investasi tenaga asing. Kualitas sumber daya manusia yang masih belum baik menjadi kesempatan bagi pekerja asing untuk datang dan bekerja di Indonesia. Hal ini menjadikan kita seperti dijajah dan orang pribumi tidak memiliki posisi di jabatan-jabatan yang strategis di perusahaan tertentu. Kesimpulan, yang pertama, kita tidak sedang menghadapi pilihan pembangunan atau lingkungan, melainkan keduanya itu saling mendukung satu sama lain. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan itu kita masih memiliki kelemahan-kelemahan yang serius, terutama pada titik fokus perhatian kata pembangunannya, yaitu sehingga lingkungan yang menjadi korban demi pembangunan ekonomi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.